ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. Di tempat yang mulia ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang akhlakul karimah. Kenapa kita pilih topik akhlakul karimah? Karena akhlakul karimah sangat dibutuhkan manusia ketika dalam kehidupannya di dunia. Karena akhlakul karimah telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada di dalam atau mempunyai akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia. Allah juga menerangkan kepada kita sifat-sifat dari akhlak mulia itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang akhlak yang mulia. Allah mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Milikilah atau jadikanlah diri Anda orang yang suka memberikan maaf. Orang yang memiliki sifat suka memberikan maaf adalah akhlak, bagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Wa'mur bil ma'ruf, orang yang mengajak kepada kema'rufan. Maka amalan kita mengajak kepada kema'rufan adalah juga akhlak yang mulia. Wa'arid 'anil jahil, berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Tidak ngurusi orang jahil, tidak ikut-ikutan dengan orang jahil, juga termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, ad-dinu kulluhu khulq. Agama ini semuanya akhlak. Faman zada 'alaika fil khulq, zada 'alaika fid din. Barang siapa di antara kalian yang menambah akhlaknya, meningkatkan akhlaknya, maka akan naik, akan meningkat pula agamanya. Barang siapa yang akhlaknya diperbaiki, maka agamanya akan menjadi ikut terbaiki juga. Barang siapa yang akhlaknya mulia, agamanya juga menjadi mulia. Barang siapa yang akhlaknya jelek, agamanya juga menjadi jelek. Barang siapa yang akhlaknya rendah, maka agama juga menjadi rendah. Oleh karena itu, pentingnya kita tahu, pentingnya kita mempelajari tentang akhlak yang mulia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita memilih topik tentang al-akhlak al-karimah. Semoga setelah kita belajar bareng,
kita ngaji bareng, kita bisa meningkatkan akhlak kita dengan akhlak karimah. Bisa menghiasi kehidupan kita menjadi akhlak al-karimah. Sehingga agama kita akan menaik, akan bertambah dengan bertambahnya akhlak kita. Ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama perlu kita ketahui ada ta'rif. Definisi tentang apa itu akhlakul karimah. Dan bagaimana kita bisa memperoleh akhlakul karimah. Akhlakul karimah diterangkan huwa badal ma'ruf wa kafal adza wa ihtimalul adza. Yang namanya akhlakul karimah atau akhlak itu adalah sungguh-sungguh mau berjuang untuk mendapatkan yang ma'ruf atau menjalankan yang ma'ruf. Wa kafal adza, dan berhenti tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merongrong orang lain. Tidak mau melakukan yang sifatnya mengganggu orang lain. Wa ihtimal adza, ketika ada gangguan datang kepadanya, maka dia mampu untuk menanggung atau bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan itu. Dalam tafsir pertama ini, orang-orang yang menjalankan ma'ruf, orang-orang yang tidak mau mengganggu orang lain, dan orang yang bersabar atas gangguan-gangguan yang datang kepadanya. Itulah setiap aktivitas yang meliputi 3 hal ini, itulah yang disebut dengan akhlak. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan suatu ucapan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menafsirkan tentang akhlakul karimah atau akhlakul hasan, huwa talaqatul wajh wa bazal al-ma'ruf wa kaful adza. Yang namanya hasanul khuluq, akhlak yang baik, adalah talaqul wajh, wajah yang berseri-seri. Apa itu wajah yang berseri-seri? Apa itu wajah berseri-seri, ikhwan? Murah senyum, bukan murah tertawa, bukan selalu tertawa, beda. Murah senyum atau berseri-seri wajahnya. Air mukanya itu selalu nampak segar. Kata Imam Ibnu Mubarak, hasanul khuluq adalah talaqul wajh, wajah yang berseri-seri, selalu berseri-seri. Wa badal ma'ruf, berusaha terus-menerus untuk berbuat kema'rufan, kebaikan-kebaikan. Apa yang dilakukannya tidak keluar dari kebaikan. Perjuangan dia untuk melakukan perbuatan kebaikan, itulah yang disebut hasanul khuluq. Wa kaful adza, dan menahan diri untuk tidak mengganggu pihak yang lain. Menahan dirinya untuk tidak mengganggu saudaranya. Menahan diri untuk tidak mengganggu tetangganya. Menahan diri untuk tidak mengganggu pemerintahnya. Menahan diri untuk tidak mengganggu kerabatnya, istrinya, atau yang lain-lainnya. Berusaha tidak mengganggu pihak-pihak yang lain. Sehingga ketika adanya dia, orang lain tidak merasa terganggu, merasa tenang, tidak merasa terancam. Barang siapa di antara kita, keberadaannya dia di kampungnya, atau di kelompoknya, atau di lingkungannya, orang lain tidak merasa aman terhadap diri kita, ketahuilah, hati-hatilah, jangan-jangan akhlak sayyi'ah yang ada pada diri kita. Kalau akhlak kita akhlak karimah, maka orang lain merasa tenang berdampingan dengan kita. Orang lain merasa aman berdampingan dengan kita. Orang lain merasa senang, tidak merasa akan terganggu. 3 perkara yang Abdullah bin Mubarak menerangkan kepada kita tentang definisi akhlak al-karimah atau husnul khuluq. Itu apa tadi pertama? Talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Bukan kalau ketemu langsung pasang muka, cemberut, rasanya ketemu orang ini pengen langsung berantem. Ketemu orang ini wajahnya kecut terus. Ahli sunnah adalah orang yang mempunyai akhlakul karimah. Bertemu dengan orang, pasanglah wajah yang berseri-seri.
wajah yang berseri-seri ketika Anda menghadapi orang lain, saudara Anda, ingat bahwa itu adalah akhlak karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan mahal menunjukkan wajah yang berseri kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita. Berilah mereka wajah yang baik, wajah yang berseri, wajah yang dingin, yang adem di hati. Sehingga orang akan melihat ketika Ahlus Sunnah menjalankan akhlak karimah, maka dakwah juga akan lebih mudah. Akhlakul karimah juga ditafsirkan, didefinisikan dengan hiya majmu' sifatil hasanah, kumpulan dari sifat-sifat yang baik, allati yatazayyan biha al-insan bi ibtigha wajhi rabbih. Kumpulan sifat-sifat yang baik yang dijadikan hiasan manusia dalam kehidupannya, hiasan perbuatan dalam kehidupan manusia, ibtigha wajhi rabbih. Mereka melakukan ini, melakukan tindakan hasanah ini, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mencari ridha Allah. Senyum yang Anda lontarkan kepada saudara Anda bukan dalam rangka mencari keuntungan dunia, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Barang siapa yang bersenyum kepada saudaranya dalam rangka mencari ridha Allah, maka mendapatkan pahala. Dan itu bagian daripada akhlak al-karimah, sifat hasan, perbuatan yang baik. Barang siapa yang berbuat kebaikan, katakanlah birrul walidain, dalam rangka mencari keridhaan Allah, mencari surga Allah dari sisi orang tua, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan dalam rangka mencari waris. Sebagian orang berbuat baik kepada orang tuanya dalam rangka apa? Mencari waris. Agar dia orang paling dekat kepada orang tuanya. Setelah itu orang berbakti. Setelah itu dapat kekayaan dunia. Tetapi seorang muslim, seorang ahli sunnah, bukan itu berbakti kepada orang tua. Tetapi dalam rangka mencari surga Allah, mencari ridha Allah. Ikhwan fillah azakumullah. Walhasil, setiap perbuatan kebaikan, oleh karena dikatakan majmu' sifatil hasanah, kumpulan dari sifat-sifat hasan, itulah makarimul akhlak. Akhlak yang baik, yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan perbuatan itu yuhibbuhullah wa yuhibbun nas bisababiha. Yang dengan perbuatan itu Anda akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Allah dan juga akan dicintai oleh manusia. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia tidak menjadi dibenci, tapi dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh sifat-sifat hasanah adalah kamal ta'ah lillahi wa rasulih. Kesempurnaan ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, itu diantara sifat dari sifat-sifat yang mulia. Di antara akhlak, dari akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu meliputi dua hal. Objeknya bisa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bisa akhlak terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Akhlak kepada Allah Sang Pencipta, maka keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah, maka dia sedang menjalankan akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beramal dengan syariatnya, menjalankan salat, menjalankan puasa, menjalankan haji, ini juga termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Berbuat baik kepada manusia, kaful adha anhum, menjaga jangan sampai kita mengganggu orang lain.
menanggung gangguan-gangguan dari pihak lain, bersabar dengan gangguan itu termasuk bagian daripada akhlak-akhlak yang mulia itu tadi. Walhasil ikhwan fillah azakumullah, akhlak mulia meliputi hubungan kita kepada Allah, juga meliputi hubungan kita kepada sesama manusia. Sehingga dengan definisi ini kita tahu bahwa yang namanya akhlak mulia itu tidak terbatas sempit hubungan kita dengan manusia. Sebagian orang mendefinisikan akhlak mulia hanya apa? Bagaimana kita hubungan dengan tetangga, bagaimana kita hubungan dengan orang tua, bagaimana kita hubungan dengan guru kita dan sebagainya. Itu yang dimengerti oleh masyarakat kebanyakan orang tentang akhlak mulia. Ternyata ketika kita lihat di dalam syariat ini, yang namanya akhlak mulia luas. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada syariat Allah, akhlak kita kepada Rasul Allah, juga akhlak kita kepada manusia atau yang lainnya. Lalu bagaimana agar kita bisa memperoleh akhlak yang mulia ini? Ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memperoleh akhlak yang mulia ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua al-jud, kedermawanan atau kemurahan hati. Yang ketiga adalah as-sabr. Ilmu. Dengan ilmu maka manusia akan diajari, akan dibimbing menuju tempat-tempat di mana dia harus berbuat kebaikan-kebaikan. Wa farraqa bainahu wa bainal munkar. Dan dengan ilmu akan diajarkan tentang perbedaan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ketika kita tahu ma'ruf, maka ketika kita menjalani kema'rufan itu, bazal ma'ruf, itu merupakan perbuatan apa? Akhlak yang mulia. Ketika kita terjatuh dalam perbuatan mungkar, maka akhlak yang sayyi'ah. Oleh karena itu pentingnya kita perlu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan diajari ini adalah perbuatan ma'ruf, yang itu adalah perbuatan munkar. Sehingga kita berhati-hati dari perbuatan munkar, kita akan berusaha untuk menjalankan yang ma'ruf, karena ma'ruf adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Wa wada'a syai' fi mawdi'i, dengan ilmu kita akan diajari menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fala yada'al ghadab mawdu'al hilm wal aks. Ketika ilmu mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sesuatu di tempatnya, maka ketika seseorang marah, maka akan meletakkan marahnya itu di tempat yang benar, apa yang salah. Karena manusia terkadang dia marah pada tempat yang bukan hak dia untuk marah. Harusnya ketika itu dia al-hilm, tenang, tidak marah-marah. Sehingga dengan perbuatan marah dia menyesal. Oh iya, ternyata saya salah. Harusnya dia tidak marah. Tetapi karena kurangnya ilmu, dia marah-marah. Ternyata dia salah, sehingga tidak menempatkan marah itu pada tempatnya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang harusnya marah, dia tidak marah. Agamanya disinggung, tapi dia marah. Istrinya dihinakan oleh orang lain, harusnya dia marah, dia tidak marah. Keluar dengan begitu saja, menampakkan auratnya, dibiarkan. Harusnya dia marah. Tetapi, karena dia tidak punya ilmu, menempatkan al-hilm di tempat yang harusnya dia marah. Oleh karena dengan bimbingan ilmu, seseorang akan marah di tempat marah, akan ta'ani, akan tenang, tidak marah di tempat yang seharusnya dia tidak marah. Wala yatal imsak mawdal badal wala aks. Perbuatan derma atau apa? Suka membantu orang lain, suatu perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Bersedekah adalah satu perbuatan yang baik. Tetapi tidak semua
tempat kita bisa bersedekah dengan baik, menjadi orang baik. Ketika seseorang akan melakukan tindakan-tindakan kemungkaran, boleh enggak kita bersedekah untuk dia? Boleh? Jawabnya, tidak boleh. Karena Allah SWT mengatakan apa? Ta'awanu 'ala birri wat taqwa wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Kalau di sana ada ism dan udwan, ada perbuatan dosa, maka larangan kita berta'awun. Ada orang akan bikin nanggap orkes yang semrawut. Lalu seseorang mengatakan, sudah saya sumbang buat biduannya dari saya, sedekah. Yang demikian bukan perbuatan baik. Walaupun dia keluarkan dengan ikhlas. Tapi karena perbuatan-perbuatan mungkar, maka dia demikian tidak. Seseorang yang bersedekah dalam menjalankan perbuatan bid'ah, juga bukan perbuatan yang baik. Jadi dalam mengeluarkan harta kita atau tenaga kita, ada kadang-kalanya kita imsak, menahan diri, tidak mengeluarkan, ada kalanya kita harus mengeluarkan dalam rangka berbuat baik. Kadang-kala menahan diri tidak menyumbang, itu adalah ihsan buat Anda. Ketika perbuatan adalah perbuatan kemungkaran, lalu Anda tidak membantunya, maka di sana Anda telah berbuat baik. Imsak ketika itu adalah perbuatan hasanul khuluq, akhlak yang baik. Tapi ketika ada saudara kita kesusahan, tidak bisa memenuhi kewajiban 3 kali makannya, anaknya lapar, kita datang, kita kasih uang, kita beri bantuan, besoknya si bapak yang di situ kita kasih kerjaan, kita kasih jalan keluar, maka ini adalah hasanul khuluq. Ketika itu kita mengeluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, maka saat itu badzal ma'ruf, itu perbuatan yang baik. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, berapa banyak keadaan yang sering disangka itu adalah perbuatan baik, ternyata bukan perbuatan baik. Karena ilmu belum sampai kepada kita, perbuatan yang dianggap itu adalah perbuatan baik, ternyata bukan perbuatan baik. Loh, Mas, Anda ini kan orang yang suka beragama, orang yang suka ke masjid, orang yang suka ngaji, kok diajak yang baik, kok nggak mau? Lah, kita tahu tentang itu, ternyata itu adalah perbuatan bid'ah, sehingga kita pun tidak mau terlibat padanya. Tidak terlibat dalam perbuatan demikian itu, kita menahan diri, itu merupakan perbuatan hasanul khuluq. Dilandasi dengan apa? Ilmu. Semua itu kita tidak menjalankan itu karena dilandasi dengan ilmu. Yang kedua, agar kita bisa atau memiliki sifat hasanul khuluq, al-jud, kemurahan hati, kebesaran hati kita. Karena dengan al-jud itu yab'atsul insan ala musamahah bi huquqi nafsihi. Dengan kebesaran hati atau kebesaran jiwa, kita dengan mudah punya toleransi terhadap hak-hak kita. Ketika hak kita dilanggar, sudahlah, tidak apa-apa sudah. Kita maafkan orang. Perkara ini adalah hak kita saja. Harusnya saya bisa demikian. Tetapi karena ada sesuatu hal, ya sudah, kurang lebih lah, enggak masalah. Memberi toleransi. Mungkin orang yang sedang sibuk. Kenapa dia tidak mau menghargai saya? Saya kan lebih tua. Atau sebagian lagi mengatakan, saya ini Pak RT loh, kok enggak dihargai? Harusnya diam. Lah, ini hak saya. Ketika kita punya al-jud, besar hati, luas hatinya, memberi toleransi, ya sudahlah, enggak apa salah, sudahlah. Masalahnya bukan prinsip. Ketika perkaranya bukan prinsip, walaupun hak kita kasih toleransi. Enggak apa-apa, sudah, maaf, sudahlah. Oh, enggak masalah. Akan tetapi sebaliknya, ketika menyangkut hak orang lain
atas kita, dia orang yang pertama untuk menunaikan hak orang lain. Orang punya hutang sama kita, maka kita yang pertama cepat-cepat membayarkannya. Kita punya salah pada orang lain, maka harus cepat-cepat kita minta maaf pada orang itu. Karena menyangkut hak orang itu, kita harus minta maaf. Walhasil, ketika menyangkut hak orang lain, dialah orang paling bersegera menunaikan hak orang lain itu. Barang siapa mempunyai sifat al-jud, punya toleransi terhadap hak diri, tetapi dia cepat sekali untuk menjalankan haknya orang lain, orang seperti ini bisa dengan mudahnya memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga, sabar. Bersabar. Karena dengan sabar, yahfad ala istidamah zalik. Dengan sabar seseorang akan bisa terus-menerus di atas akhlakul karimah. Akhlak karimah itu tanpa ada rasa sabar tidak bisa bertahan. Hari ini kita ngaji tentang akhlakul karimah, barangkali hari ini rame-rame menjalankan akhlakul karimah semua pulang dari masjid, senyum di jalanan. Besok ketemu tetangganya yang nyebelin, langsung pasang muka lagi. Sudah nggak sabar lihat. Muka asem, muka kecut, muka dipasang lagi pada tetangganya. Perkara bukan perkara prinsip. Barangkali perkara apa? Masalah tali jemuran saja jadi perkara. Setelah itu pasang muka. Lah, sifat seseorang yang memiliki akhlakul karimah perlu kesabaran. Karena kesabaran menjaga seseorang dari terus-menerus menjalankannya. Dan dengan sabar, seseorang akan bisa menahan diri dari emosinya. Dengan sabar, seseorang tidak mudah marah-marah. Dengan sabar pula, seseorang akan menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mengganggu orang lain. Tidak membalas perbuatan jelek orang lain itu dengan perbuatan jelek kembali. Orang berbuat demikian, dia akan membalas dengan kejelekan. Pikirnya cuma dia tak apa yang bisa bikin jelek. Saya juga bisa. Lah, ungkapan saya juga bisa berbuat jelek juga. Kenapa? Karena tidak ada sabar. Oleh karena itu, perlunya sifat sabar. Itulah ikhwan fillah azakumullah, 3 perkara yang harus dimiliki seseorang ketika orang itu ingin berbuat apa? Memiliki sifat akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yaitu apa tadi? Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua apa? Kemurahan hati atau kebesaran hati. Yang ketiga, as-sabr. Di samping 3 perkara itu, yang perlu kita ketahui pula, akhlakul karimah seperti bangunan. Yang namanya bangunan itu perlu rukun, perlu tiang-tiang agar berdiri seperti ini. Ada berapa rukun hasanul khuluq itu? Paling tidak ada 4. Hasanul khuluq memiliki rukun 4 rukun. Bangunan yang tidak bertiang memiliki 4 rukun pojok agar tidak ambruk bangunan husnul khuluq itu. 4 itu meliputi as-sabr wal iffah was suja'ah wal adl. Kesabaran dan kemuliaan, kehormatan, dan suja'ah, keberanian, dan adil. 4 perkara ini menjadi tiang penopang dari bangunan hasanul khuluq, akhlak yang mulia. Dengan kesabaran, manusia akan mampu menanggung beban dari kehidupan. Dengan sabar, dia akan
mampu menahan dirinya dari emosinya, dari marah-marahnya. Dengan kesabaran, dia akan mampu menahan dirinya dari perbuatan jelek, mengganggu orang lain. Dengan kesabaran, menjadikan dirinya oleh hilm, tenang, tidak ceroboh, tidak gerudak-geruduk semrawut. Dengan kesabaran, menjadi dia arif, lemah lembut. Dengan kesabaran, dia tidak mudah tindakan semrawut, terburu-buru, tidak karuan. Semua itu bisa dijalani kalau dia mempunyai sifat sabar. Kalau tidak punya sifat sabar, ada gangguan sedikit, emosi. Emosi sifat baik atau bukan? Hasanul khuluq atau bukan? Bukan. Seseorang yang tidak punya sabar, maka ingin cepat-cepat, tidak sabar, gerudak-geruduk. Lah, sifat yang sembrono, sifat ganggu orang lain, itu juga sifat yang jelek, yang bertentangan dengan hasanul khuluq tadi. Sehingga dengan kesabaran orang akan bisa mendirikan bangunan hasanul khuluq. Wal iffah yang kedua, dengan al iffah itu tadi, kemuliaan atau kehormatan, seseorang yang memiliki sifat hormat, dirinya itu tidak rendah. Dengan sifat hormat ini mulia, maka menjauhkan dirinya dari sifat-sifat rendah, sifat-sifat yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan rendah dia tinggalkan. Zina, perbuatan jelek. Karena dia tahu, karena dia menjaga kehormatannya, maka dia tidak akan mau menjalankan perbuatan zina. Minuman khamr, mabuk-mabukan, adalah perbuatan rendah. Karena dia tahu itu perbuatan rendah, bertentangan dengan sifat kemuliaan, maka dia tinggalkan. Lebih menghormati dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Sehingga dengan sifat hormat ini, kehormatan dia, menjaga kehormatannya, itu akan terbangunlah di atasnya, hasan al-khuluq. Yang ketiga adalah as-suja'ah, keberanian. Dengan keberanian, suja'ah itu akan menjaga dirinya terus di atas kemuliaan. Akan menjadikan dirinya isar, mendahulukan orang lain. Karena dia berani. Kalau dia pengecut, tidak memperdulikan orang lain, dia lebih dulu. Yang penting dia dulu. Urusan bagian makan, dia lebih dulu. Itu ciri-ciri pengecut. Kalau dia punya suja'ah, bukan dia, tapi silakan. Jangan. Berani menanggung resiko. Suja'ah itu keberanian itu bukan yang urak-urakan. Bukan demikian. Berapa banyak orang yang katanya pemberani, ternyata ketika ada gangguan datang, orang paling pertama meninggalkan, lari, tunggang langgang. Udah kan gede-gede, badannya hitam, serem, sangar, sukanya mabuk sana sini. Ternyata ketika di negeri Ambon ada gangguan dari orang Kristen, mereka orang pertama lari ke Jakarta, lari ke Surabaya, yang katanya preman-preman. Saudara-saudara kita yang kurus-kurus itu pada berangkat. Orang-orang sananya tinggal yang kurus-kurus yang menghadapi orang-orang Kristen. Lalu mana yang dikatakan berani? Mana yang dikatakan berani? Pemberani itu bukan hanya sekedar orang yang berani ganggu orang, tetapi seorang yang pemberani, betul-betul pemberani adalah yang mau berpegang teguh terhadap kebenaran, kebaikan. Menjaga kehormatan dirinya, mendahulukan orang lain, dan dia siap untuk berkorban, berjuang, mengeluarkan hartanya. Dia berani. Punya harta banyak, tetapi untuk sedekah cuma sedikit. Bukan pemberani. Tetapi seorang pemberani, ketika dia punya harta banyak, dia juga berani bersedekah dengan banyak. Seorang pemberani juga bukan yang membiarkan amukannya di semua tempat.
Tetapi seorang pemberani adalah yang mampu menahan diri. Kalau ada orang pemberani, mampu menahan diri marahnya, mampu menahan harga dirinya, maka pemberani seperti ini yang paling bahaya bagi orang lain, bagi musuhnya. Dia pemberani, tapi tidak urakan, terbatas, terukur. Perbuatannya itu terukur. Itulah yang namanya pemberani, yang benar-benar pemberani. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, keberanian Rasulullah luar biasa. Tetapi segala sesuatunya terukur. Ali bin Abi Thalib pemberani, tetapi segala sesuatunya perbuatannya terukur. Abu Bakar pemberani, Abu Bakar pun melakukan tindakannya terukur. Seorang pemberani adalah yang melakukan tindakannya terukur dengan benar. Yang keempat adalah adil. Dengan adil, ikhwan fillah azakumullah, menjadikan seseorang mempunyai akhlak yang menengah. Tidak ifrat, tidak tasrif, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurangan. Dengan adil inilah seseorang bisa menimbang. Ketika seseorang mempunyai sifat al-jud, murah hati, suka berderma, maka orang yang punya timbangan adil akan berusaha di tengah. Karena apa? Karena kalau tidak di tengah, cenderung pada sebagiannya menjadi tidak akhlak yang mulia lagi. Seseorang yang berlebihan dalam memberikan hartanya, maka apa namanya? Boros, berlebihan. Atau apa? Lebih tepatnya apa? Seorang yang boros, melakukan tindakan-tindakan mubazir. Maka tindakan boros, mubazir, berlebihan ini bukanlah akhlak yang mulia. Bukanlah bagian daripada akhlak al-karimah. Bahkan apa? Akhlakus sayyi'ah. Barang siapa yang bakhil, bukanlah bagian daripada akhlak yang mulia. Bukanlah daripada akhlak al-karimah, tapi akhlak as-sayyi'ah. Akan tetapi al-jud itu yang di tengah. Dengan adil, kita akan bisa menimbang. Tidak menjadi sang pemboros, tidak pula menjadi orang yang pelit. Kapan waktunya kita harus mengeluarkan harta, kita akan keluarkan harta kita. Kapan waktunya kita harus menahan diri, tidak bakhil, menahan diri, maka kita pun akan menahan diri. Walaupun orang mengatakan Anda bakhil, peduli amat. Bakhil tidak bakhil itu dari mana sisi pandangannya? Bagi orang-orang ahli maksiat yang tukar sawer, kalau enggak memberi sawer, ya dikatakan bakhil. Tetapi bagi orang yang beriman, perbuatannya perbuatan mubazir, bukan akhlakul karimah, maka dia tinggalkan. Bagi orang-orang tertentu, ada bangunan masjid, sudah masjidnya mewah, ingin dibeli hiasan-hiasan yang mahal-mahal. Loh, Pak Haji itu kan senang ngaji toh. Pak Haji itu kan senang ke masjid. Masa enggak senang sih kalau masjidnya bagus dihias-hias? Bantu dong Pak Haji. Terima kasih. Sementara ini saya belum. Bagi orang itu mengatakan Pak Haji ini bakhil. Kenapa? Tidak mau nyumbang, tidak mau sedekah. Tetapi bagi Pak Haji itu tahu bahwa ini bukanlah perbuatan baik, tetapi perbuatan tabdzir. Cobalah kalau hiasan itu yang mungkin harganya sampai habis 200 juta, 400 juta ditaruh buat perbaikan masjid sebelah sana itu akan selesai. Masjid sebelah sana sudah, aduh baunya nggak keluar karena gentengnya bocor. Sementara di masjid yang sudah bagus ini cuma sekedar jadikan hiasan-hiasan saja. Nah, perbuatan menahan diri, tidak tabdzir, tidak boros seperti ini adalah perbuatan mulia. Bagaimana kita bisa menentukan? Dengan sifat adil itu. Dengan rukun adil inilah Anda akan bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adil, seseorang akan bisa membedakan antara malu, kapan harus malu, dan mana yang termasuk bagian dari kerendahan adil. Dengan rasa adil,
Anda akan bisa membedakan mana as-suja'ah yang ada di tengah dan mana al-jubn wal muhana. Dengan sifat adil ini, kadangkala orang ingin dianggap pemberani, sesungguhnya bukan pemberani, tapi apa? Bermudah-mudahan ngawur tindakannya. Maka dengan rasa adil akan ada penimbangan. Ini suja'ah, ini penakut. Kalau sesungguhnya dia penakut, tetapi bertindak sok pemberani, ini jadi apa? Tindakan-tindakan yang ngawur. Bukanlah dia seorang pemberani. Oleh karena itu, dengan adil akan kapan digunakan apa prinsip suja'ah, kapan dia menahan diri dari suja'ahnya. Ikhwan fillah azakumullah. Sifat adil ini diterangkan oleh para ulama, mansya'u jami'ul akhlaq al-fadilah minha. Sifat yang 4 ini, 4 perkara. Itu apa tadi? As-sabr, wal-iffah, was-suja'ah, wal-adl. Kata para ulama, mansa' jamil akhlak, sumber dari semua akhlak yang baik, akhlak fadilah. Akhlak yang fadilah bersumber dari 4 perkara ini. Barang siapa memiliki 4 perkara ini, maka akan mudah dibangun di atasnya akhlak al-karimah. Akan terbangunlah di atasnya akhlak-akhlak al-karimah. Barang siapa yang tidak mempunyai akhlak 4 perkara ini, maka akan kesulitan dia memiliki akhlak al-karimah. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak ayat-ayat menerangkan pentingnya akhlak al-karimah. Di dalam hadis Nabi SAW juga banyak ayat-ayat yang menerangkan hal ini. Di dalam kesempatan ini, maka perlu kita bacakan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan tentang akhlak-akhlakil karimah. Di antara ayat adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada atau memiliki akhlak yang mulia, yang sangat mulia. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wal kadhimina al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang menahan diri dari marah. Menahan diri dari marah ada sifat mulia. Allah terangkan dalam surat Ali Imran. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Ini juga sifat mulia. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi akhlaknya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya sekalipun, para rasul adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi akhlaknya daripada mereka semua itu. Dalam hadis yang lain dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bir wal itsm. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir wa tentang al-itsm. Apa itu perbuatan baik dan apa-apa itu perbuatan dosa. Maka diterangkan oleh Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq. Yang namanya perbuatan baik adalah apa? Akhlak yang mulia. Ucapan Nabi SAW, husnul khuluq, al-birru husnul khuluq, adalah suatu kalimat yang pendek, tapi mempunyai makna yang luas sekali. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang didasari mencari ridha Allah, maka itu adalah apa? Hasanul khuluq. Maka Nabi SAW menerangkan di sini, al-bir husnul khuluq, hasanul khuluq, akhlak yang mulia. Al-bir
hasan khuluq wal itsma haka fi sadrika wa karahta ayutalli alaihi nas. Sementara ism, perbuatan dosa adalah setiap perbuatan yang dilakukan olehmu yang jiwa ini tidak bisa menerima. Yang jiwa ini berontak, takut, khawatir kalau orang lain akan mengetahuinya. Kalau ada satu perbuatan yang Anda lakukan, lalu hati ini goncang, takut, khawatir, rasa malu. Kalau perbuatan ini diketahui oleh orang lain, maka hati. Itu adalah perbuatan al-ism, perbuatan dosa. Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan kaidah saja. Tidak merinci. Tidak merinci albir itu apa? Salat itu albir. Puasa albir. Berapa lembar yang harus ditulis. Tetapi Rasulullah mengatakan albir husnul khuluq. Cukup dengan satu kalimat. Apa yang Anda katakan terdapat di situ. Salat masuk dalam husnul khuluq. Apalagi puasa husnul khuluq. Apalagi berbuat baik kepada orang tua masuk. Apalagi berbuat baik kepada tetangga masuk. Dengan kalimat yang singkat menjadikan kaidah untuk kita semua tentang apa itu albir. Sebaliknya, ketika ditanya tentang al-ism, juga Rasulullah menerangkan kaidah apa itu al-ism. Setiap perbuatan yang mengganggu jiwa Anda, takut kalau ketahuan orang lain, terbongkar aibnya, maka ketahuilah, itulah perbuatan dosa. Mungkin ada yang bertanya, dalam perkara ini, itu tangga saya, minum minuman khamr, sedikit pun tidak merasa goncang, tidak merasa malu, atau bahkan ada yang sebelah sana lagi berbuat zina. Dia cerita dengan bangganya, wah saya kemarin di sana, begini. Tanpa merasa malu. Bahkan merasa bangga. Bagaimana ini? Bagaimana dengan kaidah yang Rasulullah diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kaidah ini diberlakukan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Untuk orang yang masih ada rasa takut dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir ataupun adapun orang-orang yang fajir sedikit pun tidak merasa takut. Sehingga dia merasa bebas. Berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bukannya dia malu. Tapi merasa bangga. Sebaliknya kalau dia berbuat baik. Dia merasa malu. Orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Ketika sholat. Malu. Kalau ketahuan temennya. Wah sekarang sudah alim. Sudah tiru-tiru itu ya. Ketika dia minum air putih, waduh, sudah kayak bos di Jakarta senangnya minum air putih. Kayak dokter aja kamu. Sok sehat kamu, malu gitu. Karena memang hatinya sudah rusak. Lah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini untuk yang masih normal. Ordernya itu masih normal. Sehingga masih dapat jaminan. Garansi itu berlaku kalau digunakan dengan baik. Akan tetapi kalau digunakan di luar ketentuan, garansi tidak berlaku. Garansi pabrik tidak diberlakukan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kalau orang masih dalam fitrahnya, ketika dia berbuat dosa, dia akan malu. Ketika dia berbuat dosa, ini gentar, bingung. Seorang penjaga masjid telah mengambil uang sedikit, 100.000. Setelah itu dia sudah bayar. Tetapi ketika dia membayar demikian, dia merasa takut kepada Allah SWT. Nangis, dia nangis. Apakah saya diampuni? Padahal ketika itu dia lalai, dia merasa butuh buat keluarganya. Diambil itu bukan buat royal-royal, tapi buat keluarga. Dia merasa mencuri. Dia menangis. Datang ke ustadznya, minta nasihat. Dan dinasihati, kamu datang ke pengurus, minta maaf. Walhamdulillah. Baru kelas 100.000 sudah menggoncangkan jiwanya. Dan dia sudah bayar. Tanpa sepengetahuan pengurus, tanpa dituntut,
tanpa ada yang tahu, dia sudah bayarkan uang yang diambil itu. Anda lihat orang-orang yang mengambil uang 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan yang di atas itu karena imannya lemah, maka walaupun ngambil, dia merasa tenang-tenang saja hatinya. Kenapa? Karena sudah di luar fitrah. Karena sudah tidak sesuai dengan jaminan pabrik, garansi pabrik tidak berlaku. Yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Rasulullah sallam orang yang suka berbicara kotor atau orang yang suka berbuat perbuatan kotor. Perbuatan jelek atau ucapan-ucapan jelek itu jauh dari diri Rasulullah SAW. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian siapa? Yang paling banyak hartanya? Tidak. Yang paling banyak ilmunya? Tidak. Yang paling banyak apanya? Akhlaknya. Barang siapa di antara kalian yang akhlaknya paling mulia, siapa di antara kalian yang akhlaknya paling baik, itu yang paling baik di antara kalian. Khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang akhlaknya paling baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ada hadis lain dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min syai'in athqal min mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidaklah sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi si mukmin di yaumil kiamat kelak dibanding dengan akhlak yang mulia. Apapun perbuatan Anda, sebagus apapun perbuatan Anda, di yaumil kiamat kelak, ketika ditimbang yang paling bagus timbangannya apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa innallaha yabghudul al-fahish al-badi. Sesungguhnya Allah sangat benci orang-orang yang fahish al-badi, yang lisannya itu jelek, mulutnya itu jelek, kotor omongannya, sering mencerca orang, sering menjelek-jelekkan orang, sering ngumpat-ngumpat orang. Hati-hati. Allah sangat benci kepada orang demikian. Akan tapi kebalikannya, yang terbaik, yang tertinggi, yang terberat timbangannya di yaumul kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW al-akthar ma yadkhulun nas al-jannah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya tentang apa penyebab orang banyak masuk surga, kebanyakan orang masuk surga, apa penyebabnya? Apa sebab dari kebanyakan orang yang masuk surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, at-taqwallah wa husnul khuluq. Penyebab terbesar orang masuk surga adalah takwa Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsar ma yadkhulun nas an-nar, dan ketika ditanya oleh Rasulullah, ketika ditanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar dari orang banyak masuk ke neraka? Al-fam wal farj. Mulut yang suka berbicara jelek, ngumpat-ngumpat, apalagi ditambah penduduk kebun binatang masuk semua di situ, dan al-farj. Dari dua lubang inilah perbuatan mungkar, akhlak-akhlak sayyi'ah, kerendahan-kerendahan akhlak ada di situ. Oleh karena itu, karena ini dari dua lubang ini timbulnya akhlak yang jelek,
maka penyebab terbesar masuk neraka. Sebaliknya apa? Hasanul khuluq adalah penyebab kebanyakan orang dari masuk surga. Dari Abu Hurairah juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna orang-orang yang beriman, keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarakum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada wanita-wanitanya, istri-istrinya. Hadis yang terakhir pada kesempatan ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, innal mu'min yudrikal bi husnil khuluqihi darajatu as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya orang yang beriman akan mampu melampaui derajatnya orang yang berpuasa, ahli puasa, ataupun ahli salat malam, yaitu dengan husnul khuluq. Orang yang beriman, lalu dia menjalankan husnul khuluq, akhlaknya adalah akhlak mulia, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang beriman dan berakhlak mulia akan mampu menandingi orang yang puasa. Setiap hari puasa. Menunjukkan dia adalah orang yang tawadhu, menjalankan perintah-perintah Allah. Sunnah-sunnahnya dijalankan. Salat malam, tanda dia ketundukkan kepada Allah, dia jalani, menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah. Akan tetapi, dua perbuatan ini digabungkan dibandingkan husnul khuluq, akan terlampaui dua perbuatan baik. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita melihat banyak hadis mengajak kepada kita, memerintahkan kepada kita, memotivasi kita agar kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Semoga Allah tetapkan kita, mudahkan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita istirahat sebentar, menjaga salat zuhur. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.